Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Pada pagi hari ini kita bersuka cita, kita bisa beribadah di rumah kita masing-masing. Pada hari ini kita akan merenungkan satu firman Tuhan yang diambil di dalam Matius pasal yang ke-21 ayat pertama sampai dengan ayat ke-11 dengan tema memberi dengan apa yang saya miliki. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, jika kita diberikan satu pertanyaan untuk kita renungkan pada hari ini, apa yang kita miliki saat ini yang bisa kita berikan untuk Tuhan? Dalam Nats Matius 21 ayat 2 sampai ayat ketiga, kita bisa melihat apa yang sebenarnya Tuhan perlukan. Ya, seekor keledai yang ada di sebuah kampung dan ada di dalam sebuah rumah. Bapak Ibu Saudaraku, di ayat yang ketiga jelas betul kalau Tuhan sebenarnya tahu apa yang menjadi tantangan dan pergumulan murid-muridnya pada saat itu. Sampai-sampai Tuhan tahu ketika muridnya akan mengambil seekor keledai itu, ada yang akan bertanya kepada dia. Maka Tuhan mengajarkan kepada muridnya apa yang harus mereka katakan. Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan tahu apa yang saat ini kita butuhkan. Oleh karena itu, apa sih yang dapat kita lakukan untuk Tuhan? Saudara-saudari yang terkasih, Tuhan memerlukan apa yang ada di dalam kehidupan kita saat ini, di sekitar kehidupan kita. Pertanyaannya, apa yang ada di dalam kehidupan kita saat ini yang bisa kita berikan untuk Tuhan? Mungkin itu daya saudara, mungkin itu pikiran saudara, tenaga, bahkan seluruh hidup saudara. Bukankah itu semua adalah kepunyaan Tuhan? Di dalam konteks ini kita akan melihat apa yang bisa saya berikan untuk Tuhan. Melalui apa? Yang hal pertama yang bisa kita pelajari adalah kita tahu dan memahami apa sih yang sebenarnya Tuhan inginkan dalam hidup saudara. Kita akan melihat tokoh yang pertama adalah murid-murid. Jelas dikatakan di ayat yang ke-6, di situ dikatakan, maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Di sini kita lihat bahwa murid-muridnya mau taat dengan apa yang Tuhan perintahkan. Dan kita juga melihat ayat ke-7, di situ dikatakan mereka, yaitu murid-muridnya membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka dan Yesus pun naik ke atasnya. Di sini kita melihat murid-muridnya sebenarnya tahu apa yang sebenarnya Tuhan mau. Ya, jadi mereka pergi mengambil seekor keledai itu dan mereka mengalasi kain, yaitu pakaian mereka sendiri. Hal ini kita melihat bahwa murid-muridnya tidak usah disuruh. Mereka tahu bahwa keledai itu tidak memiliki pelana, maka mereka berinisiatif untuk memberikan apa yang ada dalam diri mereka. Hal yang kedua yang kita bisa lihat, tokoh yang kedua adalah pemilik keledai itu, saudaraku. Di dalam Markus pasal yang ke-11 ayat 5 dan 6 berkata, mereka sempat bertanya kepada para murid-muridnya ketika mereka mau mengambil seekor keledai itu. Namun ketika dijelaskan oleh murid Tuhan Yesus, orang-orang tersebut memberikannya. Saudara, kita melihat bahwa orang-orang pada waktu itu juga tahu Tuhan memerlukan seekor keledai ini. Contoh yang ketiga yang bisa kita lihat adalah orang banyak. Kita akan lihat di ayat yang ke-8. Di situ dikatakan orang banyak sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaian mereka di jalan. Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita melihat apa yang mereka lakukan, mereka melihat Yesus dan mereka melihat kondisi jalan pada waktu itu tidak semulus dengan jalan kita sekarang ini. Maka mereka mengalasi pakaian mereka, kain-kain, supaya Yesus bisa melewati jalan itu. Saudara, kita melihat ketiga tokoh ini. Mereka tahu apa yang bisa mereka berikan untuk Tuhan. Hal yang kedua yang bisa kita pelajari adalah adanya kerelaan. Adanya kerelaan. Kita melihat sebuah perjalanan dan peristiwa yang sangat menarik, saudara. Yaitu Yesus masuk di daerah sana hanya dengan menaiki seekor keledai. Dan keledai itu hanya di sebuah kampung. Orang-orang berkata keledai itu adalah binatang yang paling bodoh. Kenapa? Karena keledai itu harus dipukul sekali baru bisa melangkah 5 langkah. Dan kita lihat bahwa keledai ini susah diatur, susah dikendalikan.
Tetapi bagi Tuhan, Tuhan mau memakai keledai ini untuk dipakai untuk kemuliaan-Nya. Bapak Ibu Saudaraku, mungkin saudara katakan bahwa saya tidak punya apa-apa. Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Saya tidak bisa berbicara seperti Musa katakan. Mungkin saudara katakan saya punya masa lalu yang begitu gelap. Mungkin saudara katakan saya terlalu lama terjun dalam dunia sekuler. Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Hari ini saya ingin berkata kepada saudara, kalau keledai aja bisa dipakai oleh Tuhan, maka saya pun, maka saudara-saudara juga bisa dipakai oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sesuatu yang kelihatan sia-sia bisa dapat menjadi berarti ketika kita mau dan rela dikendarai oleh Tuhan. Pertanyaannya, relakah saudara dikendarai oleh Yesus? Kesimpulan dari firman Tuhan pada hari ini, bagaimana kita bisa memberi dengan apa yang kita miliki saat ini? Yang pertama, kita mengetahui terlebih dahulu apa yang Tuhan inginkan. Mari saudara, kita memberikan seluruh hidup kita untuk Tuhan. Kolose 3 ayat 23 mengatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Yang kedua, adanya satu kerelaan dari diri kita untuk yang memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, hidup ini hanyalah kesempatan. Jika Tuhan memberikan kesempatan hari ini untuk kita bisa hidup, maka pakailah hidupmu untuk boleh melayani Dia dan melakukan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Shalom.